Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Elis Nur Megawati bersama rekan saya Siti Jariah akan mempresentasikan hasil analisis jurnal Manajemen Pendidikan Inklusif. Baik, langsung saja. Di sini kami menganalisis Journal of Early and Inclusive Education dengan judul Manajemen Pendidikan Inklusif di PAUD Bunga Indah 09 Yogyakarta yang ditulis oleh Saudara Suryadi dan diterbitkan pada tahun 2017. Latar belakang penelitian. Di Yogyakarta, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang progresif menyuarakan dan mendukung sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif dinilai menjadi alternatif bagi ABK dikarenakan SLB kebanyakan terdapat di kabupaten atau kota, jadi secara geografis sulit dijangkau ABK yang tinggal di desa atau pedalaman. Sedangkan keberadaan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Yogyakarta terbilang masih sedikit, padahal jenjang PAUD memiliki peran yang signifikan untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 1 menjelaskan bahwa ABK berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, baik melalui sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebab itu, dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, pemerintah daerah Yogyakarta mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan adanya perda tersebut, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi di Yogyakarta menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Yogyakarta untuk menunjuk sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan instruksi tersebut, keluarlah surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta nomor 188/661 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014 tentang sekolah-sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas, PAUD Bunga Indah 09 ditunjuk langsung sebagai percontohan bagi PAUD inklusi yang lainnya. Karena PAUD Bunga Indah 09 merupakan sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan inklusif jenjang PAUD yang berada di wilayah Kabupaten Kota Yogyakarta. Karena keistimewaan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian manajemen pendidikan inklusif di PAUD Bunga Indah 09. Metode penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Bunga Indah 09 selama 1 minggu terhitung dari tanggal 30 Oktober sampai 4 November 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua PAUD dan guru atau tenaga pendidik di PAUD Bunga Indah 09. Profil sekolah. Nama sekolah PAUD Bunga Indah 09 Terban. Karakteristik yang pertama, PAUD Bunga Indah 09 Terban merupakan salah satu penyelenggara pendidik inklusif jenjang PAUD yang berada di wilayah Kabupaten Kota Yogyakarta. Yang kedua, berdasarkan keputusan Kepala Dinas, PAUD Bunga Indah 09 ditunjuk langsung sebagai salah satunya penyelenggara pendidikan inklusif jenjang PAUD yang berada di wilayah Kabupaten Kota Yogyakarta. Karena keistimewaan tersebut, PAUD Bunga Indah dijadikan sebagai percontohan bagi PAUD inklusif yang lainnya. Yang terakhir, jumlah peserta didik di PAUD Bunga Indah 09 Terban ada 26 siswa dengan 2 kriteria anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus dengan hambatan tunagrahita dan anak berkebutuhan khusus dengan hambatan Down syndrome.
Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan inklusif. Yang pertama, manfaat pendidikan inklusif bagi siswa untuk mengembangkan persahabatan, toleransi, saling menghargai dan merangkul perbedaan, serta memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru dengan mengamati dan meniru anak-anak lain. Yang kedua, manfaat pendidikan inklusif bagi guru dapat memperluas perspektif perkembangan anak dan mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua dan keluarga, memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang lain dan saling mendiskusikan kebutuhan, harapan, dan keinginan untuk anak-anak mereka. Yang keempat, manfaat pendidikan inklusif bagi masyarakat, membuat masyarakat lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap kemungkinan dan kesempatan serta menjadi sumber belajar bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah, membantu memenuhi hak pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dan mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan di PAUD Bunga Indah 09 Terban. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari peserta didik dan tenaga pendidik. Peserta didik merupakan anak-anak yang berdomisili di RW 09 Terban. Dalam hal ini bukan dalam artian tidak memberi kesempatan untuk warga di luar RW 09, namun atas pertimbangan bahwa setiap RW sudah memiliki PAUD. Karena itulah peserta didiknya hanya dari anak-anak RW 09 Terban saja. Dan untuk tenaga pendidik di PAUD ini hanya memiliki 3 guru yang dalam pelaksanaan pembelajarannya. PAUD Bunga Indah 09 Terban ini juga melibatkan masyarakat sebagai pendukung sekaligus pengganti guru jika guru tersebut berhalangan hadir untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ada pembiayaan pendidikan. Pembiayaan PAUD Bunga Indah 09 Terban bersumber dari pemerintah provinsi, baik untuk insentif guru maupun untuk proses pembelajaran. Dengan demikian, orang tua siswa tidak dipungut biaya sepeser pun, karena dana yang diberikan oleh pemerintah sudah mencukupi untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di PAUD Bunga Indah 09 Terban. Yang ketiga, ada kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum dalam jenjang PAUD tidak menggunakan nama kurikulum, tetapi menggunakan nama acuan menu pembelajaran PAUD yang dikenal dengan sebutan menu pembelajaran generik untuk kurikulum yang digunakan pada lembaga PAUD di Indonesia. Pengelolaan model pembelajaran di PAUD Bunga Indah 09 Terban yakni dengan metode bermain dan pembelajaran menyenangkan untuk memfasilitasi anak agar perkembangan kognitif, fisik, bahasa, sosial emosional, moral, dan agamanya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian pada pendidikan anak usia dini bersifat proses, sehingga tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 kali pada waktu tertentu saja, tetapi secara berkesinambungan dan terus-menerus. Karena pengelolaan pendidikannya menggunakan metode bermain dan belajar yang menyenangkan. Karena itulah sistem penilaiannya tidak bisa diukur dengan skala angka. Penilaian pada pendidikan anak usia dini dilaksanakan pada saat anak bermain, berinteraksi dengan teman atau guru, saat anak mengoptimalisasikan pikiran melalui hasil karyanya, dan penilaian seperti ini dilakukan setiap hari. Kesimpulannya yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum manajemen pendidikan yang diterapkan sama dengan PAUD pada umumnya. Namun dari sisi peserta didik, tenaga pendidik, dan pembiayaan memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut yakni terletak pada anak berkebutuhan khusus di PAUD tersebut, tenaga pendidik yang cenderung berbasis masyarakat, dan sumber pembiayaan yang mencukupi dari pemerintah. Sekian pemaparan dari kami tentang menganalisis jurnal yang berjudul Manajemen Pendidikan Inklusif di PAUD Bunga Indah 09 Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.